Assalamualaikum anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba lihat dulu di sekelilingnya, ada sampah enggak? Tolong bajunya dirapikan ya, bagi yang laki-laki dan perempuan ya. Mejanya dirapikan supaya kita belajarnya lebih nyaman ya. Selanjutnya kita akan membaca doa sebelum belajar ya. Silakan ketua kelas ke depan memimpin doa. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ibu hadir semua? Hadir. Ya, Ibu absen satu-satu ya. Absen. Ilham. Hadir Bu. Revi. Hadir Bu. Isa. Hadi. Hadir Bu. David. Hadir Bu. Rizky. Hadir Bu. Hanafi. Hadir Bu. Adri. Hadir Bu. Alfi. Hadir Bu. Salsabila. Hadir Bu. Novita. Hadir Bu. Yulpa. Hadir Bu. Mona. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak Ibu. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama sekali adalah menjelaskan indahnya keberagaman. Yang kedua adalah memahami ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam dan memahami toleransi antar agama. Anak-anak Ibu masih ingat nggak dengan pelajaran kita yang lalu? Tentang apa? Nah, ya sekarang kita akan mempelajari tentang indahnya keberagaman ya. Baiklah anak-anak, ya untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini yaitu indahnya keberagaman, mari kita saksikan video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul atau sunatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran, atau sunatullah bisa diartikan juga hukum alam baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, baiklah anak-anak, setelah menonton video tadi ya, maka kita dapat menyimpulkan ya, indahnya keberagaman itu adalah ya sebuah sunnatullah. Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Kemudian tujuan Allah ya Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman itu adalah supaya manusia saling mengenal ya ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Allah. Ya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, apa arti rahmatan lil alamin? Yaitu agama yang membawa berkah. Ya, rahmat, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Ya, kemudian ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri adalah ya banyak sekali, salah satunya adalah tolong menolong. Ya, kemudian toleransi antar agama. Apa arti toleransi? Toleransi itu adalah sifat atau sikap toleran. Ya, bersikap, menentang, menghargai, membiarkan ya pendapat, pandangan, kepercayaan dan lain-lain. Kemudian setiap agama mengajarkan toleransi. Namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah atau keimanan. Contoh sikap toleransi atau menghargai ya menghormati perbedaan agama, yaitu tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. Kemudian tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita, itu tidak boleh. Kemudian tidak mencela atau menghina agama lain. Ya. Kemudian contoh sikap toleran dalam beragama. Ya, yang pertama berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, suku, ras dan warna kulit. Ya. Kemudian bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari rayanya. Ya. Kemudian sekarang kita akan membuat tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok kalian terbagi 3. Ya, ada kelompok 1 visual, ada kelompok 2 audio, kelompok 3 kinestetik. Ya, tugas dari kelompok visual, ya kelompok 1, yaitu menyebutkan 6 agama. Ini ada poster, ya foto, ya 6 agama di Indonesia dan tempat ibadahnya. Ya, ini kelompok visual. Ini kelompok visual. Ini. Kemudian kelompok audio. Dan kelompok kinestetik. Dari kalian mana nih pertanyaannya? Ya, silakan dikerjakan tugasnya masing-masing. Kelompok audio, sebentar ya. Yang lain kelompok visual. Nah, ini audio, tolong
depan ya. Nanti dari situ kalian buat kesimpulan. Ya, silakan. Dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. 2. Mandiri. Dan yang ketiga, gotong royong. Capaian pembelajaran pada elemen akhlak ini bahwa kalian dapat memahami arti keragaman, lalu kalian bisa berarti dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian pernah bertemu ya atau melihat baik di televisi atau di media sosial. Berbedanya dari hal apa tuh? Banyak dan sangat terlihat ya, dari postur tubuhnya, dari bahasa yang digunakan, terus dari karakter yang mereka munculkan. Wah, sangat berbeda ya. Terutama dari agama nih, wah sungguh terlihat ya, ada yang Islam agamanya, ada yang Kristen, ada yang Buddha, dan lain sebagainya. Luar biasa Indonesia. Menghargai siapa yang menjadi pilihannya, tidak memaksa sahabat kita untuk beribadah sebagaimana yang kita lakukan, pun sebaliknya gitu ya. Kita harus mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang dilarang oleh agama itu yang seperti apa? Yaitu ketika orang Islam mengikuti ibadah agama lain. Kenapa tidak boleh? Karena hal ini sudah berkaitan dengan keimanan atau keyakinan seseorang. Hal ini terdapat di dalam Quran surat Al-Kafirun. Oke, sudah siap untuk mempresentasikan tugas kelompoknya? Sudah siap? Ini yang sudah kayak gitu ya, kamu suruh ke depan ke tengah. Tadi yang bacakan siapa? Anak kita? Kamu bisa kan cara bacanya? Enggak, bagus. Berjajar. Maju sedikit. Assalam. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Bentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 siswa akan menampilkan hasil diskusi kami yaitu tentang agama di Indonesia dan tempat ibadahnya. Agama Islam tempat ibadah bagi penganut agama Islam adalah masjid. Setiap harinya mereka menjalankan sholat bagi ibadah lima kali di masjid. Agama Kristen tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen. Agama Katolik tempat ibadah bagi pemeluk agama Katolik. Tempat ibadah bagi pemeluk agama Hindu adalah pura. Agama Buddha tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha. Agama Konghucu tempat ibadah bagi pemeluk agama Konghucu. Sudah selesai. Demikianlah hasil diskusi kami. Demikianlah diskusi kami. Demikianlah hasil diskusi kami. Demikianlah Hasil. hasil diskusi kami. Wassalamualaikum. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
tapi tetap bersatu. Perbedaan bukan menjadi alasan seseorang menjadi bermusuhan atau berdebat. Dengan adanya perbedaan ini, perilaku adanya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang, tidak memandang agamanya apa jabatannya, apa warnanya, apa warna kulitnya, dan lain-lain. Jadi mari kita berbuat baik pada siapapun dan dimanapun. Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ke kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan ke depan. Bawa itu jangan ke depan. Itu dibawa aja ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kinestetik akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu suku-suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku budaya, suku Gayo, suku Jawa, suku Minang, suku Asmat, suku Batak, suku Bugis. Silakan. Lagi diulang lagi. Silakan. Kami dari kelompok 3 atau kinestetik akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu suku-suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Baduy, suku Gayo, suku Jawa, suku Minang, suku Asmat, suku Batak, suku Bugis. Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran apa kita hari ini? Hah? Apa itu? Tentang indahnya keberagaman, ya. Ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama sekali meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap perbedaan. Yang kedua adalah mengembangkan toleransi dan keharmonisan. Kemudian yang ketiga meningkatkan kerjasama dan kebersamaan. Kemudian menghargai keunikan diri dan orang lain. Ya, dan selanjutnya adalah membangun kekuatan bangsa. Ya, sekarang sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau ditanya?
Nah, coba siapa